Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 5 April 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi umat-umat yang berbahagia meski jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab itu adalah ujian terhadap iman kami agar menghasilkan ketekunan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini tanggal 5 April tahun 2023 berjudul, Karena Itu Menghasilkan Ketekunan. Ayat inti terdapat dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 3 yang berkata, Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian iman terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Sisi cerah dan ceria dari agama kita akan diwakili oleh semua orang yang setiap hari mengabdi kepada Allah. Kita tidak boleh mencemarkan nama baik Allah dengan hubungan yang menyedihkan dari pencobaan yang tampak memilukan. Segala cobaan yang diterima sebagai pendidik akan menghasilkan sukacita. Seluruh kehidupan beragama akan mengangkat, meninggikan, memuliakan, harum dengan kata-kata dan perbuatan yang baik. Musuh sangat senang jika jiwa-jiwa tertekan, putus asa, berkabung dan mengeluh. Dia ingin kesan seperti itu dibuat sebagai pengaruh iman kita. Tetapi Allah merancang agar pikiran tidak berada pada level yang rendah. Dia menginginkan setiap jiwa menang dalam kuasa pemeliharaan penebus. Dikutip dari Testimonies for the Church, volume 6, halaman 365. Ujian iman lebih berharga daripada emas. Semua harus belajar bahwa ini adalah bagian dari disiplin dalam sekolah Kristus yang sangat penting untuk memurnikan dan membersihkan mereka dari kotoran keduniawian. Mereka harus bertahan dengan ketabahan terhadap ejekan dan serangan musuh dan mengatasi semua rintangan yang mungkin ditempatkan setan di jalan mereka untuk memagari jalan. Diambil dari Testimonies for the Church, volume 5, halaman 578. Berbahagialah orang yang kau hajar, ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Taurat-Mu. Mazmur 94 ayat 12. Demikianlah pembacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang pencobaan, Roh Nubuat berkata dalam Gospel Workers edisi 1892, halaman 441 paragraf 2 yang berkata, pencobaan bukanlah dosa. Dosa adalah menyerah pada pencobaan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, kata Rasul Yakobus, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Allah mengizinkan kita ditempatkan dalam keadaan yang akan menguji kita untuk meningkatkan kasih kita dan untuk menyempurnakan kepercayaan kita kepadanya. Jadi saudaraku dalam Tuhan, pencobaan itu bukanlah dosa, tetapi menyerah pada pencobaan itulah dosa. Dan pencobaan adalah ujian iman, yaitu adakah kita mengasihi dan percaya kepada Allah kita, dan meskipun Allah mengizinkan kita dicobai, tetapi pencobaan bukan dari Allah. Yakobus 1 ayat 13 melanjutkan, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah,
sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan pencobaan pasti datang, saudaraku, dalam Tuhan. Tetapi itu adalah bukti. Bukti apa? Gospel Workers edisi 1892, halaman 441, paragraf 2 berkata, pencobaan akan datang, tetapi itu adalah bukti bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sebab sebagai anak-anak Allah, kita dididik oleh pencobaan-pencobaan tersebut, agar kita semakin mengasihi dan mempercayai Allah. Kita diajar untuk berserah penuh kepadanya. Renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion, halaman 97, paragraf 2, yang berbunyi, kita tidak boleh mencemarkan nama baik Allah dengan hubungan yang menyedihkan dari pencobaan yang tampak memilukan. Segala cobaan yang diterima sebagai pendidik akan menghasilkan sukacita. Itu sebabnya Paulus katakan, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab pencobaan adalah ujian iman yang menghasilkan ketekunan dan sukacita. Bahkan, renungan hari ini berkata bahwa ujian iman lebih berharga daripada emas, dan ujian adalah bagian dari disiplin di sekolah Kristus. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Testimony Treasures volume 2 halaman 223 paragraf 2, tidak seorang pun harus terus menyusut dan gemetar di bawah keraguan yang terus-menerus menaburkan keluhan pada jalan mereka, tetapi semua harus memandang kepada Allah dan melihat kebaikan-Nya serta bersuka cita dalam kasih-Nya. Kerahkan seluruh kekuatanmu untuk melihat ke atas, bukan ke bawah pada kesulitan Anda. Maka Anda tidak akan pernah jatuh pingsan di jalan. Anda akan segera melihat Yesus di balik awan, mengulurkan tangannya untuk membantu Anda, dan yang harus Anda lakukan hanyalah mengulurkan tangan Anda kepadanya dalam iman yang sederhana dan membiarkan Dia memimpin Anda. Inilah pendidikan dalam sekolah Kristus tersebut, yaitu dalam segala pencobaan, tugas kita bukan untuk mengeluh. Mengeluh tidak perlu sekolah, itu sudah alamiah manusia berdosa. Tetapi untuk memandang pada Allah dan percaya kepadanya, itu perlu sekolah, yaitu sekolah Kristus. Dan di sekolah Kristus, kita dilatih melalui segala pencobaan untuk mengerahkan seluruh kekuatan kita untuk memandang pada Yesus dan mengulurkan tangan kita dalam iman untuk menyambut tangannya yang terulur kepada kita agar kita menang. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 97 paragraf 2 berbunyi, Dia menginginkan setiap jiwa menang dalam kuasa pemeliharaan penebus. Sebab memang Yesuslah pemimpin kita yang tidak pernah gagal, dan Yesuslah yang berjanji untuk senantiasa menyertai kita sampai kesudahan. Dan bila dalam setiap pencobaan kita selalu andalkan Kristus, itulah wujud dari ketekunan kita. Ketekunan kita bukan karena kuat kuasa kita, tapi karena kita tinggal di dalam Kristus. Apakah hasilnya? Hasilnya adalah keserupaan dengan Kristus. Testimony Treasures volume 2 halaman 223 paragraf 3 menyatakan, nama besar di antara manusia adalah seperti huruf yang tergores di pasir, tetapi karakter yang tidak bercela akan bertahan selama-lamanya. Allah memberi Anda kecerdasan dan akal sehat, yang dengannya Anda dapat memahami janji-janjinya. Dan Yesus siap membantu Anda dalam membentuk karakter yang kuat dan simetris. Mereka yang memiliki karakter seperti itu tidak perlu berkecil hati, karena mereka tidak berhasil dalam urusan duniawi. Mereka adalah terang dunia. Setan tidak dapat menghancurkan atau meniadakan pengaruh terang yang memancar dari mereka. Yesus berjanji untuk menyertai kita sampai akhir zaman, dan kita perlu memahami janjinya tersebut. Yesus menyertai kita bukan secara jasmani, seperti saat bersama murid-muridnya di dunia ini, tetapi secara rohani oleh kehadiran Roh-Nya yang adalah hidupnya yang penuh kemenangan dan sempurna dalam setiap pencobaan,
agar melalui kehadiran Kristus dalam hidup kita, kita pun menang sebagaimana Kristus menang dan memiliki karakter yang kuat serta simetris yang adalah jaminan keselamatan. Itulah terang yang kita pancarkan kepada dunia dan setan tidak dapat hancurkan. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita. Karenanya bertekunlah hanya di dalam Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini, bahwa pencobaan itu bukan dosa. Tetapi bila mana kami menyerah kepada pencobaan, maka itulah dosa. Dan karenanya pencobaan itu adalah ujian iman bagi kami. Adakah kami mengasihi dan percaya kepada Allah, bergantung sepenuhnya kepadanya agar kami menang dalam pencobaan? Dan itu adalah bagian daripada sekolah Kristus, di mana kami memandang kepada Dia, kepada Kristus, yang telah mengulurkan tangannya kepada kami, yang perlu kami sambut dalam iman, agar kami boleh menang di dalam Dia. Inilah yang perlu menjadi bagian kami setiap hari, yang merupakan bagian disiplin dari sekolah Kristus. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran roh anak-Mu dalam hati ini, itulah wujud daripada sekolah di sekolah Kristus. Yesuslah pengajar kami, pendidik kami oleh kehadiran roh-Nya, dan Dia menyertai kami sampai kesudahan untuk menguatkan kami, memampukan kami untuk menang sebagaimana Dia menang. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.